Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kita mulai menapaki serial buku ke-14 Wiro Sableng dengan judul Sepasang Iblis Betina. Siapkan dirimu kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Matahari yang tadi bersinar amat terik, kini sinarnya itu pupus ditelan awan hitam yang datang berarah dari arah timur. Sesaat kemudian, langit pun mendung hitam. Hujan rintik-rintik mulai turun, disertai sambaran kilat dan gelegar guntur. Sekali lagi kilat menyambung. Sekali lagi pula guntur menggelegar membuat bumi bergetar. Dan hujan rintik-rintik kini berganti dengan hujan lebat. Demikian lebatnya hingga tak beda seperti dicurahkan saja layaknya dari atas langit. Sekejap saja, segala apa yang ada di bumi menjadi basah. Laut menggelombang, sungai menderas, arusnya sawah-sawah tergenang air, selokan-selokan kecil banjir. Di antara semua itu bertiup angin dingin yang mencucuk sampai ke tulang-tulang sumsum. Dikala setiap orang berada di tempat kediaman masing-masing, dikala semua orang berusaha mencari tempat berteduh guna menghindari hujan lebat itu, maka di samping sebuah bukit batu kelihatanlah dua sosok bayangan kuning berkelebat lari dengan amat cepatnya. Seolah-olah kedua orang itu tidak mempedulikan lebatnya hujan, tidak mengacukan derasnya dinginnya tiupan angin, juga sama sekali tidak mau ambil perhatian terhadap batu-batu licin yang mereka lompatin dalam lari mereka yang laksana terbang cepatnya. Dan ada lebih mengherankan lagi, karena kedua orang berpakaian kuning itu nyatanya dua orang gadis cantik jelita. Dari paras mereka yang hampir bersamaan itu, jelas keduanya bersaudara atau satu kakak satu adik. Saat itu, mereka berhenti di satu bagian bukit yang terjal. Pakaian mereka yang bagus dan panjang menjela sudah basah kuyup oleh siraman air hujan. Demikian pula rambut hitam panjang yang tersanggul rapi di atas kepala masing-masing. Pakaian yang basah itu melekat ketat ke tubuh mereka hingga jelas kelihatan membayang keluar potongan badan mereka yang bagus ramping. Keduanya memandang berkeliling. Mata mereka yang tajam berusaha menembus tabir hujan dan kabut yang tebal. "Heran," kata salah seorang dari mereka. "Kemana kaburnya pemuda itu? Kalau dia sampai bertemu dengan orang lain dan menuturkan apa yang diketahuinya tentang diri kita sebelum kita berhasil meringkusnya, celakalah kita, kakak." Gadis baju kuning yang dipanggilkan kakak menggigit bibirnya. Di wajahnya yang bulat telur itu jelas terlihat rasa cemas yang amat sangat. "Kurasa dia belum lari jauh, adikku. Mari." Maka kedua gadis itu pun berkelebat dan di lain kejap sudah lenyap dari tempat itu. Kemudian kelihatan keduanya berlari cepat di dalam lebatnya hujan ke arah kaki bukit sebelah timur. Meski tiupan angin keras sekali memapasi lari mereka, namun itu tidak mengurangi kecepatan lari masing-masing. Di kaki bukit, keduanya melompati sebuah anak sungai. Kilat tiba-tiba menyambar lagi. Gadis baju kuning yang berlari di sebelah kanan berseru, "Kakak, tunggu." "Hei, ada apa ke Dewi?" tanya gadis yang lari di depan seraya menghentikan larinya dan berbalik. "Waktu kilat menyambar tadi,
Kulihat di sebelah sana ada sebuah pondok, siapa tahu. Mari kita selidiki, ujar sang kakak yang bernama Nila Maharani sambil menarik lengan adiknya yang bernama Nila Mahadewi. Dalam waktu yang singkat, kedua gadis itu telah sampai di pondok yang tadi terlihat di kejauhan dalam terangnya sambaran kilat. Di ambang pintu, pondok yang tertutup, berdiri seorang tua berkerudung kain sarung yang telah kumal dan apek baunya. Si orang tua kelihatan terkejut sekali karena tahu-tahu di hadapannya berdiri dua orang gadis berparas jelita. Kalian siapa? Tanya orang tua ini gugup. Dia khawatir kalau dua gadis itu bukan manusia sungguhan. Bukannya menjawab, sebaliknya Nila Mahadewi bertanya membentak. Orang tua, apa kau lihat seorang pemuda baju putih lewat sini? Tidak, jawab si orang tua masih gugup. Jangan dusta, Nila Maharani membentak dengan melototkan kedua matanya. Sungguh, aku tidak dusta. Kita geledah pondoknya, kata Nila Maharani, lalu menggerakkan tangan kirinya dan si orang tua terpelanting jauh. Jangan, suruh orang tua itu. Dia cepat berbangkit dan hendak menghalangi. Bapak angkat tidak tahu diri, bentak Nila Maharani dan menendang pinggul si orang tua hingga mencelat mental dan melingkar pingsan di halaman pondok di bawah siraman hujan lebat. Dengan kakinya yang lain, Nila Maharani menendang pintu pondok hingga bobol. Begitu pintu hancur dan terpentang lebar sesosok tubuh berpakaian putih kelihatan menghambur lewat jendela samping. Itu dia, teriak Nila Mahadewi. Hah, kamu lari kemana nih? Ujar Nila Maharani seraya mengulurkan tangannya mencekal leher pakaian si pemuda. Tapi pemuda ini lebih cepat lagi. Dengan satu gerakan kilat, dia membungkuk lalu memutar larinya ke lain jurusan. Tapi justru dia salah tindak karena arah larinya itu memapasi Nila Mahadewi yang datang dari samping. Kini dia terkurung di tengah-tengah. Kalian ini manusia-manusia macam apa? Si pemuda berkata dengan suara keras. Sesudah menipu aku, kalian inginkan jiwaku pula. Pemuda ini berusia sekitar 20 tahun. Wajahnya cakap dan kulitnya kuning. Nila Maharani tertawa bergema. Ada bayangan yang aneh di balik tawanya itu. Dan bayangan aneh ini membuat si pemuda merasa ngeri. Orang muda, jangan banyak mulut. Sudah menjadi ketentuan bahwa kau harus mati di tangan kami. Tapi aku tidak punya kesalahan apa-apa terhadap kalian. Bahkan aku telah turutkan kemauan kalian. Tapi ketika aku tahu bahwa kalian plak. Kuat juga kau ya, kata Nila Maharani. Dia melompat, membungkuk, menangkap salah satu kaki si pemuda, lalu melemparkan pemuda itu ke arah sebatang pohon waruk. Tak ampun lagi, kepala pemuda itu hancur, otaknya berhamburan. Nyawanya putus sebelum tubuhnya jatuh melingkar di akar pohon. Baru lega hatiku sekarang, kata Nila Maharani. Dibetulkannya gelungan rambutnya. Dia berpaling pada adiknya dan saat itu Nila Mahadewi berkata, mari kita tinggalkan tempat ini. Keduanya segera meninggalkan tempat tersebut, tapi belum jauh tiba-tiba Nila Maharani menghentikan larinya. Astaga, ada apa? Tanya Nila Mahadewi. Orang tua itu, kenapa dia? Mungkin pemuda itu telah membuka rahasia padanya. Kalau begitu, ujar Nila Mahadewi seraya membalikkan tubuh. Sesaat kemudian, dia sudah berada kembali di depan pondok. Lekas bereskan dia adikku. Aku sudah tak tahan dinginnya udara gila ini. Nila Mahadewi tak perlu disuruh dua kali. Dia sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Apa yang akan dilakukan Nila Mahadewi? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.